Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum kita memulai pelajaran sesuai dengan tema kita nanti, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Tidak keras. Di tempat duduk semuanya siap gerak menurut pembacaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sehat semua pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu sehat? Sudah sarapan? Sudah. Tadi sudah pamit dengan Bapak Ibu? Sudah. Pamitnya apa? Mau apa? Topik kita ada pagi hari ini adalah tentang pengaruh lingkungan abiotik, dalam hal ini cahaya matahari, terhadap pertumbuhan makhluk hidup, dalam hal ini adalah tumbuhan. Dalam hal ini kita akan mencoba melihat pengaruh faktor sinar matahari terhadap pertumbuhan. Dalam hal ini adalah makhluk hidup yang ini masih berupa biji. Silakan, literasinya seperti apa, kalian buka HP kalian untuk melihat. Ini saya sudah membawa beberapa alat. Ini plastik. Ini ada tali. Berarti untuk ngalami gelas nanti tali kan. Ini ada penggaris. Ini ada kapas. Ini ada biji. Kalian silahkan nanti pilih yang kira-kira menurut kalian apa itu daya tumbuhnya paling bagus. Nanti silahkan dipilih. Dan ini ada gelas. Kira-kira, dan ini yang terakhir kertas. Kalau perlu ini ada kertasnya. Silahkan nanti kalian ambil. Nah, silahkan. Kira-kira Pak Guru itu mau apa ya? Silahkan kalian berliterasi dulu. Lewat TikTok atau apa sih? Sudah? Coba dibaca. Ya kelas. Masih 9 yaitu ketika biji yang berada dalam masa dormansi mulai aktif tumbuh setelah menyerap air. Proses ini melibatkan aktivitas enzim yang memecah cadangan makanan untuk menyuplai energi pada embryo, sehingga gula atau cairan nafas dan rumala atau cairan kolam dan daun dapat diubah menjadi kecambah. Kira-kira dengan ini, dengan pernyataan tadi, dengan ini kalian bisa menyusun. Bisa. Setidaknya satu kelompok 2 gelas setidaknya. Yang satu isinya yang ditutup, yang satu terbuka. Tiga. Satu lagi.
Silakan ambil karena kalian dalam interaksi nanti kan jadi enggak. Oh, bisa enggak? Ini dulu nanti setiap secara berkala dikasih yang lain yang kayak air mati. Ya, fotosintesa kan prinsipnya kan ini. Jadi makanan tumbuhan itu kan CO2 terus H2O jadi C6 H12 O6 ini ya. Jadi syaratnya apa? Sinar matahari, ada klorofil. Nah, ini sumbernya dari mana nih? Dari udara. Berikutnya kalau kalian tutup rapat seperti itu kira-kira berapa? Ada tapi hanya sedikit, hanya sebanyak yang ada. Kecuali kalau bawahnya dilubangi atau pinggirnya dilubangi. Ini sumbernya dari mana nih? Air ini. Ini karbon dioksida. Ini sumbernya dari udara bebas, ini dari pengairan yang kalian berikan secara berkala. Kita mestinya nanti diukur beberapa seminggu kemudian atau 3 hari kemudian yang akan tambah. Tolong yang lain perhatikan, ini hasil kelompok pertama ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah Jowo ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Judulnya yaitu pengaruh lingkungan abiotik terhadap hati-hati terhadap lingkungan. Tujuannya yaitu membuat pengaruh yang terhadap lingkungan. Langkah yang pertama yaitu siapkan kap, lalu masukkan 2 buah kapas. Yang kedua, masukkan biji-bijian secukupnya ke dalam kap. Yang ketiga, teteskan air secukupnya. Yang keempat, tutup 1 kap menggunakan plastik hitam dan dingin, lalu berikan lumpang udara. Yang kelima, biarkan 1 kap tetap terbuka untuk melihat perbedaan bentuknya. Alatan memiliki 2 biji yang berbeda, yaitu untuk melihat perbedaan perkembangan dalam waktu yang sama. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Barangkali ada yang menarik bagi kalian. Saya tidak memaksa. Tapi Bertanya untuk biji yang diambil Baik, yang pertama yaitu ada biji kacang hijau. Yang kedua kacang hijau. Ada 2 yang plastik dan tidak itu pertumbuhannya bisa dilihat dalam jangka waktu berapa hari ke depan. Baik, kemungkinan sekitar
kedua juga membacakan isi instruksi dari kami, yaitu praktek fotosintesis pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Di sini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tumbuhan biji kecambah di kap yang terbuka dan yang tertutup. Letakkan gelas di tempat yang terang, periksa kelembapan kapas secara berkala, dan berikan air jika kapas mulai mengering. Letakkan di tempat yang gelas dan tertutup dan tidak diberi air. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada yang dilakukan? Satu lagi. Kenapa yang satu gak dikasih air? Ya, kenapa satu nggak dikasih air? Yang kita kan teliti kan cahaya mataharinya. Berarti lainnya sama. Mestinya harus dikasih air enggak? Dikasih air. Nggak apa-apa. Nanti kan jadi tahu. Ya, terima kasih atas kritisnya. Terus kamu, ayo. Cukup ya, cukup, kita terbatas waktu. Sekarang ditutup dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, pertama yang kedua. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Tujuan dari presentasi ini, kami ingin mengetahui perbedaan pertumbuhan kecambah dengan pengaruh intensitas cahaya matahari, lalu menganalisis faktor lingkungan terhadap kecambah. Di sini alat berat berupa kayu hijau, kapas, gelas plastik kecil 2, gelas plastik medium, air, plastik hitam, tali lalu putih. Di sini untuk langkah-langkah kami pertama kami membasahi kapas, lalu dimasukkan ke gelas. Kemudian kami meletakkan biji kacang hijau ke dalam. Lalu di sini kan ada dua versi. Yang satu kami tutup dengan plastik hitam, lalu diberi tali, kemudian ditutup tanpa, lalu kami lubangi. Kemudian kami meletakkan di tempat yang tidak cahaya matahari. Lalu yang kedua kami biarkan sendiri. Ayo, prosedur nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik fotosintesis yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara kerja fotosintesis melalui media gelas dan mengetahui pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Lanjut dengan alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada gelas, air, kapas, biji kacang hijau, plastik, penggaris, dan tali. Baik, langkah-langkah membuat seperti ini adalah siapkan 2 buah gelas, dan kedua masukkan kapas ke dalam gelas, yang ketiga masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas, yang keempat teteskan air ke atas kapas yang sudah dibiji, dan yang kelima salah satu gelas ditutup menggunakan plastik, lalu tali gelas yang sudah ditutup menggunakan plastik. Ada seperti itu perlakuannya. Ada pertanyaan? Ayo Pak. Oh iya. Silakan Mas. Baik. Saya izin bertanya dari kelompok 2. Izin bertanya buat kelompok 5 ya. Ya. Ini kan medianya tadi disebutkan menggunakan kapas. Iya. Nah, saya mau bertanya, kenapa fungsi kapas di situ ditaruh di kap? Apa ada alternatif lain seperti media tanah ataupun lainnya? Terima kasih. Baik. Jawab. Karena materinya ini dengan menggunakan kapas ya, pakai kapas Mas. Kalau pakai tanah ya tanah. Saya cukupkan presentasi saya di sini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari, 3 hari mendatang dengan perlakuan yang kamu lakukan tadi, nanti ini sebagai objek kalian untuk mengambil fotografi
yang potret. Dan siapnya nanti di luar sana oleh Pak Suto. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga di kemudian hari kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin.